Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Mas Diam, saya ingin coba aku minta komentar Mas Diam terkait dengan dua kasus yang terjadi beberapa hari terakhir nih ya. Ada yang di Bekasi dan juga ada yang di Bintan. Dua-duanya ini punya perbedaan dalam tiap kasus. Tapi kalau menurut Anda, pencermatan Anda dalam kasus ini seperti apa sebetulnya dari KPAI sendiri melihat? Ya, dari dua kasus yang muncul yang kemudian berujung kepada kematian siswa, tentu KPAI prihatin ya. Masih ada fenomena kekerasan yang kemudian menghilangkan nyawa atas nama pendidikan di dalam rentang proses pendidikan. Tentu ini sangat ironis ya. Tetapi memang keduanya butuh penanganan yang profesional dan juga proporsional, mengurai hingga ke akar-akar masalahnya. Baik. Kalau kasus yang di Bekasi, kebetulan ditangani oleh teman-teman KPAI di Bekasi dengan supervisi dan koordinasi kita, sudah dikunjungi, komunikasi juga sudah dilakukan, baik itu dengan kepala sekolah, dengan pembina MOS-nya maupun dengan kepolisian. Pada ranah hukum kita minta polisi mengusut, jangan sampai yang salah dibiarkan, tetapi yang benar kemudian dihukum. Saya kira ini poin yang penting ya, butuh ada pengungkapan secara utuh. Walau demikian, kalau yang di Bekasi harus ada pemastian juga, kalau ada anak yang sakit, yang memang tidak kuat untuk melakukan aktivitas tertentu karena penyakitnya, tentu juga harus diidentifikasi sejak dini. Kan bisa jadi kelihatannya kegiatannya baik, misalnya upacara, ya kan? Upacara bareng-bareng, ternyata dia punya penyakit epilepsi, misalnya, kan gitu kan? Diingatkan, jangan dipaksa juga. Tapi sebenarnya Mas Diam dan Egan, biasanya sekolah itu akan memberitahu bahwa kepada anak muridnya jika memang memiliki sakit, lapor gitu ya. Itu juga diberitahukan kepada orang tua sebenarnya. Jadi jika kita lihat kasus Evan ini seperti apa? Yang pasti di dalam proses penanganannya sedang dilakukan. Nah, makanya kita nggak bisa mendahului prosesnya. Tentu ini harus diungkap secara utuh. Berbeda halnya kasus yang di Tanjung Uban ya, di Bintan, tepatnya di SMP 11. Ini terbukti ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh seniornya. Nah, saya kira ini penting untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Jangan sampai kemudian karena diamnya kita pemegang kebijakan, kemudian hilang nyawa percuma. Mereka adalah tunas-tunas bangsa. Jangan-jangan mereka nanti yang akan menjadi presiden yang terbaik begitu. Dia mati sebelum berkembang, layu sebelum berkembang. Mereka adalah tunas-tunas bangsa. Tanggung jawab kita semua untuk memastikan lapangan mereka untuk kemudian tumbuh dan berkembang secara baik hingga kemudian nanti dalam waktu 20-30 tahun lagi mereka menjadi pemimpin bangsa ini. Baik. Gitu. Ya, ini kita juga kembali membuka line interaktif. Ada Bapak Sitorus di ujung telepon dari Jakarta. Selamat siang, Pak Sitorus. Ya. Ya, Pak Sitorus mungkin punya tanggapan. Menurut Anda MOS ini perlu diadakan atau dihilangkan saja, Pak? Iya, Pak. Ini tadi dengan Wakil Menteri atau Menterinya, Pak ya? Iya, ini di sini dengan Bapak Naim dari KPAI, Pak. Oh, dari KPAI. Ya, salam hormat, Pak. Siap, Pak. Dari KPAI. Tentunya dari KPAI kita tetap mendukung, Pak, dengan apa yang menjadi program KPAI ini demi menyelamatkan anak bangsa, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi kita khususnya selaku pendidik juga nih, Pak. Jadi kita selaku pendidik juga memang kebijakan pemerintah itu memang di satu sisi sangat menguntungkan sekolah juga terkait dengan pengembangan pribadi anak juga, Pak, sikap dan perilakunya. Hanya saja mungkin dari sekolah itu sendiri yang memang harus menekankan prosedur yang harus dilakukan di saat pelaksanaan MOS nih, Pak. Jadi prosedur apa yang harus dilaksanakan ketika anak itu sakit atau gimana tidak bisa mengikuti ya minimal ada kebijakan gitu. Ada kebijakan terhadap anak tersebut. Jangan sampai memaksakan gitu. Hanya saja dari pihak anak juga kan tidak terbuka, Pak. Tidak terbuka di saat pelaksanaan MOS itu. Karena ada asumsi mereka itu kalau nggak ngikut MOS ya nggak bisa lulus dan lain sebagainya. Ya harapannya seperti itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sitorus. Nah, itu berarti terkait dengan kebijakan-kebijakan. Dan juga ada beberapa sekolah yang mengatakan bahwa
kalau si anak ini tidak ikut MOS maka nanti akan sulit naik kelas atau tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan lainnya. Itu terkait dengan kebijakan-kebijakan. Bagaimana menurut Mas Niam? Ya, bisa jadi MOS diletakkan di dalam kerangka proses recruiting pengurus OSIS nantinya misalnya. Itu bagian dari kaderisasi. Itu tidak salah sebenarnya. Itu ibaratnya itu masa orientasi untuk pengkaderan biar nanti siap menjadi pengurus. Tetapi yang salah adalah praktek kekerasan. Artinya MOS sebagai sebuah sistem proses pendadaran untuk kepentingan persiapan masuk kepada jenjang pendidikan, saya kira ini ideal. Tetapi pelaksanaannya harus bebas kekerasan. Kan ini poin sebenarnya itu. Karena kekerasan itu tidak kompatibel dengan sistem pendidikan. Kekerasan itu adalah perilaku primitif yang ada sejak zaman Nabi Adam, yang seharusnya hilang dengan proses pendidikan. Menjadi ironis ketika kekerasan dilakukan di lingkungan pendidikan, apalagi atas nama pendidikan. Tentu ini bukan jodohnya, gitu nggak? Bukan jodohnya, gitu kan? Cocok gitu ya? Kalau pendidikan semakin dia berpendidikan, maka semakin rendah cara penyelesaiannya dengan kekerasan, kan gitu kan? Semakin tidak berpendidikan, maka dia akan menyelesaikan masalah cenderung dengan kekerasan, kan gitu. Mas Niam, kalau saya mempertajam pertanyaan dari Pak Sitorus tadi, perlukah kemudian kita semua tidak mau ada kekerasan, itu semua mungkin sepakat ya, tapi kemudian tetap muncul saja pelanggaran. Apakah kemudian menurut Anda perlu sekolah itu membuat kebijakan yang spesifik sekali dan kemudian sangat tegas begitu, either itu disampaikan sebelum MOS ataupun sesudah, supaya mencegah hal-hal itu terjadi lagi? Apakah mungkin dari awal sekolah sudah harus bilang kalau menemukan kekerasan langsung lapor, atau seperti apa sebetulnya yang supaya... Pasti, memang harus ada kebijakan yang radikal, termasuk di dalamnya hal itu. Dan sebenarnya kita juga bisa mengidentifikasi sekolah-sekolah mana sih yang seringkali pelaksanaan MOS-nya itu berisi kekerasan. Nah, bisa diciri. Kalau Jakarta kan gampang, daerah Bulungan, ini ABC kan gampang sebenarnya kan. Itu saja kan. Yang lain saya kira secara umum sudah civilized lah, sudah berkeadaban begitu ya. Tetapi dengan ini harus ada kebijakan yang sangat radikal, misalnya potong satu generasi misalnya. Satu generasi ini tidak ada MOS yang ditangani oleh senior misalnya. Dalam waktu mungkin potong satu generasinya itu artinya paling 2 angkatan. Setelah itu kan lepas itu. Karena mereka sedemikian masuk, dan itu ditangani juga oleh KPAI beberapa kali. Tawuran, kemudian MOS yang kemudian berujung kepada kekerasan bahkan kematian kan 2 tahun yang lalu masuk di situ. Potong satu generasi, dan itu harus dengan strong leadership. Tidak cukup dengan kepala sekolah, kalau mau dinas pendidikannya turun gitu. Nah, kebijakan dari dinas pendidikan sendiri juga sejauh ini seperti apa sih sebenarnya? Ada, tetapi perlu ditingkatkan. Saya kira butuh orang-orang yang memiliki dedikasi dan tidak punya kepentingan apapun kecuali kepentingan pendidikan. Jangan sampai kemudian juga dia punya kepentingan kawan senior di telepon misalnya, kan sangat mungkin ini kan itu terjadi. Saya kira kepentingannya adalah kepentingan kita bersama, kepentingan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, bahwa mereka adalah tunas yang perlu kita pupuk secara bersama-sama, jangan dikontaminasi dengan pendadaran melalui proses kekerasan sekalipun itu atas nama pendidikan. Baik. Oke. Oh ya, kita ada penelpon kembali. Ini dari Jakarta, ada Ibu Fitra. Selamat siang Ibu Fitra. Halo, selamat siang. Iya, silakan Ibu Fitra. Iya. Halo? Ya. Iya, halo. Kalau untuk MOS-nya kalau sudah memakan korban, kalau dari saya sendiri sih lebih baik ditiadakan aja ya. Karena dari tiap tahun ke tahun ada aja beritanya mengenai MOS-nya yang memakan korban. Itu ada kemungkinan untuk gurunya tidak diperhatikan untuk mahasiswanya yang mengadakan MOS. Gitu aja. Baik, Bu Fitra, tapi kan ada hal-hal positif juga di MOS ini. Ada pengenalan kampus, terus kemudian ada sistem belajar. Menurut Anda itu kalau tidak di MOS, didiknya di mana, Bu? Kalau misalnya itu nggak ada MOS? Iya, kalau tidak ada, kenapa Pak?
Ya, kalau misalnya ada hal-hal positif di MOS yang kemudian menurut Ibu harus dihilangkan, begitu nanti dari siswanya menurut Ibu apa tidak kesulitan nanti ketika masuk tapi tidak ada semacam proses orientasi begitu, pengenalan kampus? Iya, kalau menurut saya sih untuk MOS ini ditiadakan dulu aja kalau hasilnya kayak gini. Efeknya jadi anak-anaknya jadi termasuk jadi korban salah satunya. Oke, baik. Oke. Terima kasih Ibu Fitra dari Jakarta. Terima kasih. Selamat. Nah, ternyata ada juga yang suara menyatakan ternyata MOS nggak perlu. Mungkin ya menurut Bu Fitra hal-hal yang dipelajari di MOS yang positif bisa dipelajari pada saat sudah memulai pendidikan. Langsung mungkin diganti bukan MOS-nya ini jadi salah satu ajang sebelum sekolah dibuka, tapi saat sekolah udah dimulai dengan ditambahnya mata pelajaran baru atau apa mungkin cara baru mungkin seperti itu. Kok gitu saya kira nggak bisa menyalahkan 100% Bu Fitra tadi itu karena Bu Fitra melihat pada eksesnya ya. Tetapi memang harus didudukkan secara proporsional, jangan sampai hanya karena tikus gitu kemudian lumbungnya dibakar, kira-kira begitu. Ini kan sama seperti orang mau belajar mobil begitu, belajarnya kan nabrak-nabrak begitu, tapi karena nabrak-nabrak itu yang dibenarkan kan gitu kan, jangan sampai kemudian nggak usah belajar aja sekalian kan begitu kan. Kira-kira begitulah, karena di sini nilai penting pelaksanaan MOS itu tadi dua lah saya kira ya. Yang pertama pengenalan lingkungan sekolah, termasuk juga model pembelajarannya dengan guru si A, kemudian lab komputernya, perpustakaannya, cara menggunakannya, model pembelajarannya, hak dan kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah sarana untuk deteksi minat bakat untuk kemudian bisa dikembangkan. Oke. Baik, nah ini kita ada penelpon selanjutnya. Sebelum kita menutup dialog kita ada Ibu Edi dari Purwokerto. Selamat siang Ibu Edi. Selamat siang. Iya. Ya, menurut Bu Edi bagaimana? MOS ini perlu ditiadakan atau tidak nih? Iya, ini judulnya kan MOS perlu dilanjutkan. Ya. Menurut saya, kalau MOS dilanjutkan itu perlu. Tapi yang namanya orientasi, siswa itu tidak harus dengan kekerasan. Contohnya misalnya sekarang ini untuk generasi muda itu yang namanya pembentukan karakter itu kan sekarang sudah luntur. Coba diadakan seperti dulu aja lagi. Masalah Pancasila, itu aja coba. Jadi karakter bangsa ini terbentuk dengan generasi muda. Tidak harus dengan kekerasan, malu kita. Nggak ada untungnya. Dengan kekerasan tuh nggak ada untungnya. Tolong Bapak dari KPAI, ini coba didorong terus. Didorong dengan serius. Jadi jangan kalau membuat regulasinya tuh jangan yang tanggung-tanggung. Kalau mau radikal sekalian nggak apa-apa. Karena ini banyak korban. Sudah banyak yang berjatuhan, tidak ada untungnya. Hanya masa berapa minggu tapi jatuh korban. Cobalah kita pikir kalau anak kita sendiri yang kena bagaimana. Itu saja dari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Edi dari Purwokerto. Kalau mau radikal sekalian aja radikal. Betul. Kalau mau sanksi yang keras, sanksi aja yang keras gitu. Ya, saya kira kita memiliki kesepahaman ya dengan Bu Edi tadi itu. Pada prinsipnya MOS sangat penting di dalam kerangka pengenalan itu tadi, tetapi jangan ada kekerasan kan gitu. Termasuk juga visualisasi kekerasan, saya kira termasuk itu. Saya kira ini catatan kita bersama. Kita punya tanggung jawab secara bersama-sama, akan tetapi jangan sampai kemudian kita melakukan pembiaran. Baik kita sebagai orang tua, saya kira kan masing-masing kita orang tua yang ada anaknya sedang melakukan kegiatan MOS rata-rata sekolah. Kita berikan masukan kepada sekolah, antisipasi sebelum pelaksanaan MOS itu harus diwanti-wanti juga. Kemudian para pendidik ini menjadi pesan penting. Artinya di balik peristiwa selalu ada hikmahnya. Ini hikmahnya untuk kepentingan konsolidasi ke dalam, melakukan perbaikan-perbaikan. Dan yang paling penting sebenarnya adalah pemegang kebijakan tertinggi, top leadernya di dalam hal ini adalah Pak Menteri. Pak Menteri saya kira cukup visioner dalam konteks ide-ide kreatifnya, akan tetapi harus ada langkah out of the box, memutus mata rantai kekerasan itu, say no terhadap kekerasan, even termasuk di dalam lingkungan pendidikan melalui MOS sebagai jangan mengatasnamakan kekerasan dalam pendidikan ya. Itu. Oke, baik, terima kasih Mas Diam telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk.